dan Ibu semuanya. Selamat siang. Bagaimana perasaannya hari ini? Saya tanya satu-satu ya. Dari Ibu Eka, bagaimana perasaannya hari ini? Semangat. Ibu Risna, bagaimana perasaannya hari ini? Ibu Luna, bagaimana perasaannya hari ini? Bapak Muli, bagaimana perasaannya hari ini? Marah. Ibu Rani, bagaimana perasaannya hari ini? Sedikit kesal saya. Dan terakhir Bapak Rai, bagaimana perasaannya hari ini? Saya jengkel. Baik Bapak dan Ibu, kegiatan hari ini kita akan melakukan terapi aktivitas kelompok, stimulasi persepsi, perilaku kekerasan sesi kedua yang bertujuan untuk melatih atau mempelajari cara fisik untuk mencegah ibu dan bapak melakukan perilaku kekerasan. Jadi kegiatan hari ini akan berlangsung selama 45 menit dari pukul 12 WITA sampai 12.45 WITA. Untuk aturannya, sama seperti sebelumnya, Bapak dan Ibu tidak boleh membuat kegaduhan selama kegiatan berlangsung. Kemudian jika Ibu dan Bapak ingin keluar seperti ke toilet, Ibu dan Bapak bisa meminta izin terlebih dahulu kepada saya selaku leader. Dan Ibu dan Bapak harus mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya memulai terapinya, saya ingin bertanya terlebih dahulu mengenai perilaku kekerasan apa yang Ibu dan Bapak lakukan di rumah. Saya mulai dari Ibu Eka. Apa perilaku kekerasan yang Ibu Eka lakukan? Saya sering memukul suami saya. Mukul suami. Kalau boleh tahu penyebabnya apa ya? Dia lebih mendukung ibunya daripada saya istrinya. Untuk akibatnya apa Ibu? Untuk Ibu sendiri atau untuk suami? Jadi saya dijauhi. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu Risna, apa perilaku kekerasan yang Ibu lakukan di rumah? Kadang saya mukul diri sendiri sama menggunakan korban. Penyebabnya apa Ibu? Karena dulu sempat nggak lulus kuliah, terus omongan dari orang tua juga. Akibatnya apa Ibu untuk diri Ibu sendiri? Orang tua sering marah-marah sama saya karena sifat saya yang suka ngamuk, terus dijauhin sama keluarga juga. Terima kasih Ibu. Selanjutnya untuk Ibu Luna, apa perilaku kekerasan yang Ibu lakukan? Saya biasanya bentak dan mukul anak saya. Kalau boleh tahu penyebabnya apa Ibu? Karena suami saya selingkuh. Untuk akibatnya apa Ibu? Saya jadi dijauhin dari masyarakat sosial. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Bapak Muli, untuk perilaku kekerasan apa yang Bapak lakukan di rumah? Saya sering mukul meja sama lempar-lempar barang. Penyebabnya apa Bapak? Saya di PHK sama bos saya kepala sekelas. Untuk akibatnya seperti apa Bapak? Keluarga saya banyak yang jauhin saya. Terima kasih Bapak Muli. Selanjutnya untuk Ibu Rani, apa perilaku kekerasan yang Ibu lakukan? Saya biasanya mukul meja Penyebabnya apa Ibu biasanya? karena saya kelilit tanah. Untuk dampaknya sendiri apa Ibu? Keluarga saya itu jadinya jauh sama saya, nggak mau dekat sama saya. Terima kasih Ibu Rani. Terakhir Bapak Rai, apa perilaku kekerasan yang Bapak lakukan? Saya biasanya buang-buang barang sama menghantam kepala saya ke tembok. Kalau betul penyebabnya apa Bapak? Orang tua saya pilih kasih. Akibatnya apa untuk Ibu Bapak atau orang lain? Saya dijauhi sama keluarga saya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah memberitahu saya perilaku kekerasan apa yang dilakukan, itu juga dengan penyebab dan juga akibatnya. Jadi di sini saya akan
mengajari atau memberitahu Bapak dan Ibu sekalian bagaimana cara untuk mencegah terjadinya perilaku kekerasan. Jadi ada beberapa cara yang bisa Ibu dan Bapak lakukan. Yang pertama adalah terapi nafas dalam. Kemudian yang kedua adalah memukul bantal atau kasur. Selanjutnya ada melakukan senam dan juga bermain bola. Jadi di sini saya akan meminta Bapak dan Ibu memilih 2 kegiatan yang dari saya sebutkan tadi untuk kita praktekkan nanti di tahap selanjutnya. Ngerti? Jadi saya tanya dari Ibu Eka dulu ya. Bagaimana Ibu dari yang saya sebutkan tadi, kegiatan fisik apa yang Ibu ingin lakukan? Yang pertama yang nafas dalam sama yang mukul bantal. Ibu Rizna bagaimana? Yang nafas dalam Ibu Luna bagaimana? nafas dalam sama Bapak Muri? Sudah mulai. Sama. Ibu Rani bagaimana? sama kayak Bapak Ayu? Seperti apa? Mukul bantal sama nafas dalam boleh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, sekarang kita langsung praktekkan saja untuk terapi nafas dalamnya. Sebelum itu bisa papan namanya dibawa ke belakang dulu. Baik, sekarang kita berdiri dulu ya. Baik, untuk yang pertama kita akan melakukan nafas dalam. Yang pertama untuk mengecek apakah Bapak dan Ibu mampu melakukan nafas dalam menggunakan perut. Yang pertama, Ibu dan Bapak bisa meletakkan tangan 3 jari di bawah ulu hati. Ini. Sudah. Kemudian tarik nafas yang dalam. Dan jika Ibu dan Bapak merasakan bahwa perutnya mengembang, itu artinya Bapak dan Ibu berhasil melakukan nafas perut. Jika tidak apa-apa, bisa terus dilatih kembali. Jadi kita coba sama-sama sekarang ya. Tarik nafas. Rasakan apakah perutnya mengembang. Hembuskan. Baik, sudah. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke terapi nafas dalam yang selanjutnya, yaitu terapi nafas dalam cepat. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh terlebih dahulu. Jadi tarik nafas dalam. Kemudian keluarkan melalui mulut. Bisa ya? Baik, mungkin saya bisa mulai dari Ibu Eka. Bisa dimulai. Tarik nafas. Tahan. Lakukan terus Ibu sampai Ibu merasa tenang. Ulangi Ibu. Lagi. Sampai lagi lega rasanya. Sudah? Sudah cukup? Sudah cukup? Baik, saja Ibu Rizna. Bisa dicoba. Tarik nafas dalam. Diulangi lagi Bu sampai Ibu rasanya lega. Saya coba lagi sampai plong rasanya. Sudah Ibu? Udah lega rasanya? Selanjutnya Ibu Luna silakan. Lagi coba Ibu sampai lega rasanya. Nafas lagi. Ulang lagi. Sampai plong rasanya.
Sudah cukup? Sudah ada Ibu? Baik, silakan Bapak Muli bisa dicoba. Boleh lagi sampai Bapak merasa lega. Kalau bisa dengarkan nafas perut juga. Gunakan nafas perut kalau bisa. Saya coba Bapak ya. Boleh lagi sampai merasa lega. Sudah lega Bapak? Sudah. Baik, semuanya Bapak dan Ibu sudah berhasil ya melakukan terapi nafas dalam. Kemudian sekarang bisa kembali duduk lagi. Apa namanya bisa dibawa ke depan. Jadi sekarang kita akan melanjutkan terapi nafas dalam yang berikutnya, yaitu nafas dalam visualisasi. Jadi di sini saya akan meminta Bapak dan Ibu untuk mendengarkan perkataan saya, melakukan nafas dalam, kemudian sambil membayangkan apa yang saya bicarakan. Langsung saja kita mulai satu persatu. Jadi ya, Ibu Eka, kita menutup mata, mengambil posisi yang nyaman, tarik nafas selama 3 detik. Bayangkan ada gelembung-gelembung putih yang masuk ke dalam tubuh Ibu. Keluarkan. Bayangkan gelembung-gelembung hitam sebagai sisi negatif itu keluar dari tubuh Ibu. Ulangi lagi Ibu, tarik nafas. Bayangkan gelembung-gelembung putih masuk ke tubuh Ibu. Tahan sebentar. Keluarkan. Bayangkan kotoran-kotoran, pikiran negatif keluar dari nafas. Ulang lagi sekali Ibu. Tarik nafas. Bayangkan ada gelembung-gelembung putih yang masuk. Tahan sebentar, kemudian dihembuskan. Bayangkan pikiran negatif keluar dari hembusan nafas. Sudah Ibu, silakan dibuka matanya. Gimana perasaannya Ibu? Sudah. Selanjutnya Ibu Risma bisa ditutup matanya, ambil posisi nyaman, tarik nafas. Bayangkan ada gelembung-gelembung putih yang masuk. Tahan nafasnya sebentar, kemudian hembuskan perlahan. Bayangkan gelembung-gelembung hitam keluar. Ulangi lagi, tarik nafas. Bayangkan gelembung-gelembung putih masuk ke dalam tubuh Ibu. Hembuskan perlahan. Bayangkan pikiran-pikiran negatif keluar. Ulangi lagi sekali Ibu, tarik nafas. Bayangkan gelembung-gelembung putih masuk ke tubuh Ibu. Tahan sebentar, hembuskan. Bayangkan pikiran negatif keluar dari tubuh. Jadi Ibu bisa dibuka matanya perlahan. Sudah gitu ya. Selanjutnya Ibu Luna. Jadi Ibu Luna, tarik nafas. Bayangkan gelembung-gelembung putih masuk ke dalam tubuh Ibu. Hembuskan perlahan. Bayangkan gelembung-gelembung hitam keluar. Tarik nafas lagi. Bayangkan gelembung-gelembung putih masuk, membersihkan semua pikiran negatif Ibu. Kemudian hembuskan perlahan. Bayangkan gelembung-gelembung hitam keluar. Ulangi sekali lagi Ibu. Tarik nafas.
Bayangkan gelembung-gelembung putih masuk, membersihkan pikiran negatif ibu. Sekarang hembuskan perlahan. Bayangkan gelembung-gelembung hitam keluar. Sudah itu buka matanya. Bagaimana dulu perasaannya? Sudah. Baik, sekarang Bapak bisa pejamkan matanya sampai posisi nyaman. Tarik nafas. Bayangkan gelembung-gelembung putih masuk ke tubuh Bapak. Hembuskan perlahan. Bayangkan pikiran negatif keluar. Sekali lagi Bapak, tarik nafas. Bayangkan gelembung-gelembung putih masuk dan hembuskan perlahan. Bayangkan gelembung-gelembung hitam sebagai pikiran negatif keluar. Sekali lagi Bapak, tarik nafas. Bayangkan gelembung-gelembung putih masuk ke tubuh Bapak. Keluarkan perlahan. Bayangkan gelembung-gelembung hitam. Sudah Bapak? Siap buka. Bagaimana Bapak perasaannya? Sudah lebih lega. Baik, Ibu Rani, silakan pejamkan matanya. Tarik nafas. Bayangkan gelembung-gelembung putih masuk ke tubuh Ibu. Membersihkan semuanya, kemudian hembuskan. Bayangkan gelembung-gelembung hitam keluar. Ulangi lagi sekali, tarik nafas. Bayangkan gelembung-gelembung putih masuk tubuh Ibu. Keluarkan perlahan. Bayangkan gelembung-gelembung hitam keluar. Sekali lagi Ibu, tarik nafas. Bayangkan gelembung-gelembung putih masuk ke tubuh Ibu. Hembuskan perlahan. Bayangkan gelembung-gelembung hitam keluar. Sudah Ibu, silakan dibuka matanya. Bagaimana Ibu perasaannya? Sudah lebih tenang. Baik, terima kasih. Terakhir Bapak Rai. Ambil posisi nyaman, dipejamkan matanya. Tarik nafas perlahan. Bayangkan gelembung-gelembung putih masuk. Tahan sebentar, hembuskan perlahan. Bayangkan gelembung-gelembung hitam keluar. Selanjutnya, ulangi lagi. Tarik nafas. Bayangkan gelembung-gelembung putih masuk. Tahan sebentar, hembuskan. Bayangkan gelombang-gelombang hitam keluar. Saya lagi sekali Bapak. Tarik nafas. Bayangkan gelombang-gelombang putih masuk. Hembuskan perlahan. Bayangkan. Lanjut aja, lanjut. Dapat tipu. Lanjut. Lanjut. Bayangkan gelombang-gelombang hitam keluar. Ya Bapak, sudah, silakan dibuka matanya. Terima kasih banyak. Baik, karena sudah selesai tadi terapi nafas dalamnya, selanjutnya kita lakukan teknik yang kedua, yaitu memukul bantal. Jadi di sini kami sudah menyiapkan bantal. Jadi nanti saya akan meminta Bapak dan Ibu untuk membayangkan bantal ini adalah penyebab kemarahan dari Ibu dan Bapak semuanya. Jadi Bapak dan Ibu bisa meluapkan emosinya dengan memukul bantal ini sekuat tenaga sampai sekiranya Bapak dan Ibu merasa lebih lega dan juga merasa lelah seperti itu. Nanti kita langsung mulai ya. Kita mulai dari Ibu Eka ya. Saya pukul ini ya. Luapkan emosinya. Kamu nggak bisa jadi orang yang baik. Kamu nggak bisa jadi ayah yang benar. Kamu nikahin
Baik, selanjutnya Ibu Risna. Bisa dicoba. Silakan fasilitator. Ibu, ya. Luapkan emosi. Luapkan emosi, Ibu. Kamu gak bisa, terus gini gak bisa. Kenapa sama gak bisa? Apa juga gak sama marah sama aku. Sudah cukup, Ibu? Sudah lega, Ibu? rasanya? Sudah cukup. Terima kasih, Bu. Sekarang silakan Ibu Luna. Fasilitator tolong dibantu. Bisa diluapkan Ibu emosinya ya. Selingkuh, apa selingkuh? Sudah cukup Ibu? Sudah lega sekarang rasanya? Sudah lega. Terima kasih Bu Luna. Selanjutnya Bapak Muli, fasilitator tolong dibantu. Ya Bapak, silakan Bapak diluapkan emosinya. Sudah cukup Bapak? Sudah merasa lebih lega? Sudah. Terima kasih banyak Bapak. Selanjutnya Ibu Rani, silakan fasilitator dibantu. Diluapkan emosinya. Sudah cukup Ibu? Sudah lebih lega? Terima kasih Bu Rani. Terakhir, fasilitator dibantu. Silakan luapkan amarahnya Bapak Rai. Sudah cukup Bapak? Sudah merasa lebih lega? Terima kasih Bapak Rai. Baik, karena kita sudah melakukan atau mempraktekkan dua teknik tadi, bagaimana perasaannya Bapak dan Ibu? Baik, semuanya sudah lebih tenang dan juga merasa lebih lega. Sekarang kita akan lanjut lagi untuk mendengarkan hasil observasi dari observer. Untuk observer dipersilakan. Terima kasih atas waktunya kepada leader. Izin untuk membacakan catatan hasil observasi terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi perilaku kekerasan pada sesi kedua dengan jumlah peserta sebanyak 6 peserta yang terdiri dari Ibu Eka, Ibu Luna, Bapak Muli, Ibu Risna, Ibu Rani, dan juga Bapak Rai. Untuk Ibu Eka sudah dapat mempraktikkan cara fisik yang pertama, yaitu terapi nafas dalam, dan sudah dapat mempraktikkan cara fisik yang kedua, yaitu memukul bantal, sehingga mendapatkan poin sebanyak 2. Untuk Ibu Luna dapat mempraktikkan cara fisik yang pertama, yaitu terapi nafas dalam, dan dapat mempraktikkan cara fisik yang kedua, yaitu memukul bantal, sehingga mendapatkan poin 2. Selanjutnya untuk Bapak Muli dapat mempraktikkan cara fisik yang pertama, yaitu terapi nafas dalam, dan dapat mempraktikkan cara fisik yang kedua, yaitu memukul bantal, sehingga mendapatkan poin 2. Selanjutnya Ibu Risna dapat mempraktikkan cara fisik yang pertama, yaitu terapi nafas dalam, dan dapat mempraktikkan cara fisik yang kedua, yaitu memukul bantal, sehingga mendapatkan poin 2. Selanjutnya Ibu Rani dapat mempraktikkan cara fisik yang pertama, yaitu terapi napas dalam,
dan dapat mempraktikkan cara fisik yang kedua yaitu memukul bantal sehingga mendapatkan poin 2. Selanjutnya Bapak Rai dapat mempraktikkan cara fisik yang pertama yaitu terapi nafas dalam dan dapat mempraktikkan cara fisik yang kedua yaitu memukul bantal sehingga mendapatkan poin yaitu 2. Itulah pembacaan catatan hasil observasi terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi perilaku kekerasan pada sesi kedua. Untuk waktu saya kembalikan kepada Linda. Terima kasih. Baik, terima kasih observer. Sekarang kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, karena kita sudah melakukan 2 teknik tadi, saya harapkan Bapak dan Ibu semua nantinya jika merasa marah, kesal, ataupun jengkel bisa meluapkan kekesalannya, kemarahannya melalui teknik yang tadi supaya tidak membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Dan jangan lupa juga untuk tetap berlatih mengontrol emosinya di rumah nanti ya. Baik, untuk besok kita akan bertemu lagi dalam kegiatan terapi aktivitas kelompok, stimulasi persepsi, perilaku kekerasan sesi ketiga yang bertujuan untuk melakukan aktivitas interaksi sosial yang asertif. Untuk kegiatannya akan dilakukan di tempat ini, di ruangan ini, pada pukul 12 WITA sampai dengan 12.45 WITA, yaitu selama 45 menit. Saya harap Bapak dan Ibu semua bisa hadir besok dalam keadaan yang baik dan rapi. Baik, sekian Bapak dan Ibu semuanya. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Saya juga mewakili teman-teman terapis yang lainnya meminta maaf apabila kami melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya ucapkan selamat siang dan terima kasih. Siang.